shock aja karena aku tahu cerita itu kan memang sebelum menikah gitu. Tapi apapun yang masa lalunya dia ya harus saya terima, dan resikonya ke depan ya kalau bisa sih itu nggak berdampak apa-apa gitu ke depannya, karena kan itu apa ya, berurusannya udah dengan mafia ya. Tadi Mas Danu bilang pernah hampir dijebak jadi kurir narkoba. Betul. Itu gimana ceritanya? Waduh Miss, itu serem banget sih. Mungkin itu salah satu pengalaman menyeramkan di dalam hidup saya. Karena apa? Karena saya ada di antara hidup dan mati gitu ya. Waktu itu ditawarin sama kakaknya teman saya, sama temennya kakak saya, mau nggak kerja nganterin bahan kain dari India ke Thailand, sampel yang nanti ketika itu berhasil akan dikirim tron-tronan gitu. Yaudah bisa apa aja yang harus disiapin. Punya paspor nggak? Punya padahal nggak punya. Terus bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Wah, pokoknya bisa aja deh. Sampai akhirnya ya udah saya diajak ketemu sama seseorang yang mengkoordinasi. Jadi orang Indonesia? Orang Indonesia, orang Sukabumi. Saya naik bis terus naik angkot kayak naik elf gitu ke Sukabumi. Ketemu lah. Ternyata dia pacaran sama orang luar negeri. Yang si ibu-ibu ini. Ya, si ibu-ibu ini dia pacaran sama orang luar negeri. Nah, mereka lah yang mengarrange gitu. Sampai akhirnya dia ngasih kayak apa ya? Ngasih tahu nih di awal, nanti jangan gabung ya, pisah-pisah aja di bandaranya. Kayak gitu-gitu. Awalnya kan gak ada kecurigaan apa-apa, Miss. Sampai akhirnya ketika kita berangkat, kita transit Bangkok ke New Delhi, kita stay di daerah Sharita Vihar di India. Pada saat itu kita nginep di penginapan. Saya waktu itu berdua, yang satu lagi ditempatin di hotel yang berbeda jauh. Gitu. Sampai akhirnya berapa banyak sebenarnya orang bertiga. Dari Indonesia? Waktu itu kamu bertiga. Berarti pada saat itu dari Indonesia ke India tapi belum bawa barangnya. Belum. Baru di India dikasih barang mau dibawa ke Thailand. Sampai akhirnya singkat ceritanya datanglah seseorang, mohon maaf dari ras tertentu lah gitu ya. Dia datang karena sering nonton film ya, ada sedikit kecurigaan lah. Kok maksudnya kayak serem gitu, terus udah gitu kayak nonjol, kelihatan kayak ada pistol gitu, Miss. Kelihatan ada yang nonjol gitu, kayak ada pistol di sini. Terus dia ngebukain sampelnya, terus kita mikir ya, kok foto-fotonya ada loh, Miss. Sampai saya foto-fotoin. Fotonya ada, jadi ada barbuknya tuh. Terus udah gitu pas dibuka kok kainnya kayak kain bekas. Ini nggak proper banget kalau dibuat sampel untuk ngirim gitu kan. Katanya ngirimnya ke seorang pengusaha perusahaan gitu gede. Kok nggak proper ya. Dia pulang, ya udah thanks ya kalau ini udah ini, nanti kalian akan kita bonusin lagi. Intinya gitu. Terus sampai akhirnya kita bingung ya, wah kayaknya something wrong lah. Gimana kalau misalkan kita coba cek aja, kita bongkar. Kita bongkar, nggak nemuin apa-apa tuh. Sampai pas kita angkat bunyi kresek gitu loh. Kayak ada kresek di dalam nih, kayak ada di dalam tas kopernya itu berarti ya. Kresek gitu. Ini apaan ya? Ke kitchen minjem pisau. Kita bongkar lah, mau gak mau ya. Kita benar-benar udah curiga banget. Kita bongkar, bener pas dibuka itu ada narkobanya, Miss. Jadi kayak nggak tahu sabu, nggak tahu koken. Jadi kayak serbuk-serbuk putih. Akhirnya saya fotoin, ada fotonya juga. Difotoin. Ada fotonya rapih banget, Miss. Bener-bener rapih. Kayak dibungkus pakai kertas mie instan gitu, tau ya? Kayak apa sih? Dus gitu ya? Dus terus dipakein plastik lagi. Jadi rapi banget. Mungkin itu ya kalau misalkan di bandara nggak kedeteksi itu kali. Jadi bener-bener rapi banget. Kita kaget setengah mati sampai kita bingung nih kita mau ngapain. Kita gemeteran dong. Kemungkinannya cuma dua. Yang pertama di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Apalagi di luar negeri, Miss. Itu susah banget dan saya udah baca beritanya. Makanya saya bersyukur banget masih bisa bernafas pada saat ini. Ya udah. Terus kita taruh di tas, kita rapihin lagi. Kita rapihin lagi di lemari di penginapan tersebut. Kita SMS orangnya. Kita sudah tahu ini isinya apa. Tolong jangan ganggu kita karena kita mau pulang. Kita nggak akan lapor siapa-siapa, kita nggak akan bilang ke siapapun. Kita keluarlah, Miss, bawa koper. Kita keluar, ternyata dia masih ada di dalam mobil. Ada tuk-tuk kayak bajai gitu, kita naik itu. Pas kita jalan ngejemput yang satu lagi ke hotel. Tapi kan ternyata pas kita mau jalan diikutin. Pas diikutin dia klakson. Wah, akhirnya jadi kejar-kejaran kayak di film, Miss. Bahkan dia udah sempat ngeluarin pistolnya gitu sambil nyetir sendirian sih ya memang. Sambil nyetir ngeliat
keluar gitu sambil nodong-nodongin gitu. Ini udah sindikat. Karena kan menjadi saksi kan, saksi atas barang bukti yang memang udah difoto lagi kan, udah tahu. Betul. Intinya gimana caranya dia nangkep kita, ya kalau bisa ditembak mungkin kan biar hilang semua barang bukti apa gimana gitu ya. Jadi kita kejar-kejaran, untungnya kan naik kayak bajai gitu ya, bisa nyelip-nyelip. Jadi waktu itu naik tuk-tuk tujuannya kemana? Ke bandara langsung ke bandara, pokoknya mau kabur. Okay. Nyari tempat yang mungkin bisa keramaian, mungkin lebih aman lah. Iya. Kenapa nggak ke kantor polisi? Takutnya pakai panjang, pokoknya kita mau pulang aja. Gimana caranya kita mau pulang? Nggak kepikiran ke KBRI apa segala macam tuh. Takutnya malah jadi panjang, kita juga jadi di BAP dulu apa segala macam. Nanti aja lah kalaupun kita mau cerita di Indonesia aja akan lebih enak kan. Teman saya yang satu lagi akhirnya ke bandara nyusul. Pas di bandara itu juga tegang banget kan, tiketnya 3 hari kemudian baru baru bisa pulang. Kita uang udah pas-pasan, udah habis-habisan, dibekelin sempet pada saat itu uang itu buat makan di sana. Uangnya akhirnya kan kita pakai supaya irit. Kita tahu nih 3 hari kemudian kita tidur kedinginan di bandara. Untungnya minum kan gratisan tuh misalnya pakai itu ya. Air keran. Iya, air keran. Terus kita makan roti bagi 3 pagi. Terus malam pengen yang anget-anget, yang mie instan yang di cup itu. Bagi 3 juga bareng-bareng. Setiap ngelihat orang dengan ras tertentu tersebut, Miss, itu kita langsung gemeteran, kita langsung lari ke kamar mandi ngumpet. Tidur aja nggak bisa, jadi kayak tidur ayam gitu, Miss. Kebangun lagi. Aman, nggak ada. Pas hari ketiga, udah nih tiket nih. Pas kita mau coba check in, ternyata tiketnya udah diblok. Wah. Kita nggak bisa pulang. Jadi benar-benar itu kita luntang-lantung lagi, nambah lagi yang tadinya 3 hari, jadi seminggu kita di sana. Di hari keempat tuh uang habis, sampai akhirnya ada orang Indonesia, karena mereka ngomong pakai bahasa Indonesia. Wah, ada orang tuh dari Indonesia, coba kita ngobrol-ngobrol. Minjem dulu kayak apa segala macam. Kita alasan hilang dompet karena kalau kita cerita ini pasti takutnya mereka nggak mau berurusan pasti. Ribet juga lah. Sampai akhirnya ya udah dia ngasih cuman beberapa, itu kita bisa hidup lagi tuh. Kita coba pinjam ke teman, nggak ada yang mau minjemin segala macam. Apalagi tahu background saya juga, saya ya nggak punya kerjaan, nggak punya apa, luntang-lantung, nggak jelas gitu ya. Saya cerita ke keluarga yang mengusahakan, keluarga yang akhirnya coba mama minjem apa segala macam, dan dibantu pinjaman juga sama ada 1 orang teman saya ini, dibeliin lah tiket, baru kita bisa pulang. Itu pun kita nggak bisa tenang, Miss. Karena apa? Karena mereka megang semua data kita. Makanya saya bukan agak curiga ya, kok agak bingung gitu. Kita mau ngirim sampel aja disuruh foto rumah, terus dikasih titik koordinat rumah. Ibu juga difotoin, karena kalau nanti ada apa-apa, ada ahli waris, alasannya gitu, Miss. Tapi pernah sempat didatengin gak tuh rumahnya? Kan mereka tahu alamat rumah, mereka tahu fotonya, foto keluarga, foto ibu. Iya, jadi yang 2 orang ini sih yang langsung nge-eksekusi si ibu ini. Dia kayaknya bawa polisi apa-apa, saya kurang paham. Saya pokoknya udah gak mau ikut campur ya, saya takut banget. Saya bilang, saya nggak pernah setakut ini karena ini udah nyangkut keluarga kan. Betul. Terus kita yaudah di Tasik juga masih worry-worry gitu, ngelihat orang yang dengan ras tertentu tersebut pasti masih agak serem-serem gitu. Trauma, tapi ya alhamdulillah karena kita kan nggak main-main ya, Miss. Itu sindikat internasional kan. Bagaimanapun juga tetap waspada ya. Betul. Aduh, kamu selalu cerita ini di berbagai platform atau enggak di berbagai acara. Mungkin orang nggak mengendus dia di mana dan udahlah, udah lewat ini udah beberapa tahun. Tapi kan sekarang orang jadi lebih tahu kamu, lebih aware seorang entrepreneur. Orang semakin nyari nanti siapa dan dengan cerita yang ini. Aku takut efeknya sekarang gitu kan. Jadi lebih mudah nemuin kamu. Setiap dia ceritain dimanapun aku selalu bilang bahwa ya udah tebarin aja semua kebaikan. Siapa tahu dengan kita nggak sengaja nebarin kebaikan, manfaat untuk orang lain, banyak orang yang ngedoain. Dan ketika mereka tahu kita ada apa-apa, kita udah sempat ceritain. Ya udah, ini adalah jalan hidup aku gitu. Jalan hidup aku, dan alhamdulillah saya terselamatkan. Aku pengen ngasih tahu bahwa untuk orang-orang mungkin yang di luar sana yang nggak tahu treatmentnya seperti itu sampai akhirnya itu jadi kurir barang berbahaya itu ya itulah. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Dari Danus Sofwan kita belajar bahwa hidup memang tidak bisa ditebak. Mungkin saja hari ini Anda bergelimang harta, tapi bisa saja besok Anda tidak punya apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Diri Anda sekarang adalah hasil dari apa yang Anda kerjakan kemarin. Miliki disiplin diri, disiplin waktu, disiplin finansial, dan disiplin spiritual. Sukses itu bukan hanya untuk mereka yang pintar dan bekerja keras, tapi juga untuk mereka yang sabar dan ikhlas. Wow. Kurangi keluhan, perbanyak tindakan. Dari impossible jadi I'm possible.